रुपए तो दिए। जवाब देती है। दोहरी जिंदगी जीते जीते मैं ये भी भूल गई जो अक्सर बोलते थे। अच्छा। Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada section kali ini, kita akan membawakan sebuah alur film India bergenre komedi romantis dari sebuah film India lawas yang berjudul Chalbaz, yang dibintangi oleh Sri Devi. Chalbaz merupakan sebuah film komedi India lawas yang secara garis besarnya menceritakan kisah saudari kembar yang terpisah semenjak mereka masih bayi. Namun ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akhirnya bertemu dan pertemuan mereka diwarnai dengan konflik dan percintaan yang sangat menarik untuk disimak. Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film klasik komedi romantis ini, kami sarankan untuk menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Pada awal film, kita akan melihat scene yang menampilkan dua bayi kembar perempuan bernama Manju dan Anju, yang dimana salah satunya yaitu Manju dibawa kabur oleh pembantunya yang dikabarkan memiliki kelainan mental. Orang tua sang anak berusaha keras untuk mencari bayi mereka yang hilang, dan mereka memanggil saudaranya dari desa yang bernama Tribupan yang diperankan oleh Anupam Kher untuk membantu mereka. Tribupan pemuda desa yang melihat semua kekayaan saudaranya lalu mulai menjalankan rencana liciknya, dan ketika Anju berumur 10 tahun, orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu dirumorkan karena ulah dari Tribupan, dan ketika istri Tribupan meninggal, datanglah Amba, adik ipar Tribupan yang membantu Tribupan dalam menjalankan rencana jahatnya, dan dikabarkan mempunyai hubungan piki-piki. Tribupan yang berharap kekayaan saudaranya jatuh kepadanya salah besar, karena ternyata ada surat wasiat yang mengatakan kalau anaknya lah yang berkuasa penuh atas kekayaan orang tua mereka. Tribupan dan Amba selalu menyiksa dan menakut-nakuti Anju, di mana membuat Anju akhirnya tumbuh menjadi gadis yang penakut dan selalu menuruti keinginan Tribupan. Pada suatu hari, Anju menangis semalaman dan membuatnya bangun terlambat untuk menarik uang ke bank bersama Tribupan. Anju meminta maaf atas keterlambatannya dan meminta Tribupan untuk memberikannya uang 5 rupiah guna membeli setangkai bunga buat penghormatan kepada orang tuanya, yang dimana hari itu ternyata adalah hari kematian orang tuanya. Namun dengan tega Tribupan mengatakan kalau tidak ada 1 sen pun untuk orang yang sudah meninggal. Tribupan yang sudah sangat terlambat lalu menyeret Anju untuk menuju ke bank. Dadu yang merupakan pembantu setia di rumah itu tidak tega melihat semua kejadian tersebut dan memberikan uang 5 rupiah kepada Anju tanpa sepengetahuan Tribupan. Setibanya di bank, Tribupan disambut baik oleh pegawainya, dan setelah memberikan uangnya, pegawai bank itu meminta tanda tangan Anju. Dan di hari itu Anju yang memegang uang 5 rupiah pemberian Dadu menjadi sangat ketakutan. Tribupan yang melihat tingkah laku aneh Anju akhirnya melihat uang 5 rupiah tersebut dan menanyakan dari mana sumber uang tersebut ke Anju. Setibanya di rumah, Dadu dan Anju disiksa oleh Tribupan dan Amba karena telah berani melakukan sesuatu di luar kehendaknya dan mengancam mereka untuk tidak melakukannya lagi. Anju bagaikan seorang pembantu di rumahnya yang bagaikan sebuah istana. Anju yang membersihkan meja sambil menangis didatangi oleh Raj yang merupakan adik laki-lakinya. Raj yang melihat semua kepedihan hati sang kakak berusaha menghibur hati saudarinya itu dengan menghidupkan sebuah musik yang langsung membuat Anju menari. Anju sangat menyayangi Raj, dan Raj merupakan salah satu alasan Anju tetap bersemangat untuk hidup. Pada suatu hari, Tribupan mengadakan pesta ulang tahunnya, dan Tribupan mengundang banyak orang penting untuk hadir ke pestanya itu. Di sini kita akan melihat Tuan Wiswanat yang merupakan teman bisnis dan sahabat dari orang tuanya Anju. Wiswanat pun menanyakan keberadaan Anju yang tidak dilihatnya, dan Tribupan dengan santainya mengatakan kalau Anju sedang sibuk dengan pekerjaan bisnis yang Anju mulai rintis. Tribupan yang mengadakan pesta dengan diiringi musik tanpa sadar mengundang Anju keluar yang seharusnya tetap berada di kamarnya. Wiswanat yang melihat kemunculan Anju langsung meminta Anju untuk ikut bergabung ke pestanya. Dan di sana Anju yang mencintai musik menjadi tidak tahan, akhirnya menari dan mengikuti irama kendang yang dimainkan. Di sini Anju memperlihatkan keahliannya dalam menari dan membuat para tamu menjadi terkesima. Dan di akhir tariannya, Anju yang terbawa emosi dalam tariannya tanpa sadar menampar Tribupan di depan banyak orang. Setelah semua tamu undangannya meninggalkan pestanya, Tribupan mulai menghukum Anju karena telah mempermalukannya di depan umum. Tribupan dengan cambuknya membabi buta memukul Anju dan melemparkan Anju ke tangga agar Anju mengalami kelumpuhan dan tidak bisa menari lagi. Dadu yang melihat semua itu langsung berlari dan meminta pengampunan atas Anju. Di sini Tribupan menuruti permintaan dari Dadu, tetapi dengan syarat Anju tidak boleh menari lagi seumur hidupnya. Dadu yang membawa Anju ke kamarnya meminta Anju untuk tetap bersabar dan berdoa, karena dirinya yakin pada suatu hari Tribupan akan mendapatkan karma yang setimpal.
Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang gadis berambut pendek sedang menghajar para lelaki. Dan ternyata gadis ini adalah Manju yang tiada lain saudara kembar Anju yang dibawa kabur dulu oleh pembantu orang tuanya. Di scene ini juga kita akan diperkenalkan seorang pemuda bernama Jagu yang diperankan oleh Rajnikan yang merupakan teman dari Manju. Manju yang kewalahan menghadapi kepala preman pasar akhirnya meminta bantuan ke Jagu yang menghajar kepala preman pasar tersebut dengan sangat mudah. Jagu merupakan seorang supir taksi yang kesehariannya selalu disibukkan dengan tingkah laku aneh dari Manju yang selalu membuat keributan. Jagu yang mengantarkan Manju pulang ke rumahnya meminta Manju untuk segera menikah karena Jagu sudah tidak tahan jika selalu disibukkan dengan keusilan dari Manju. Pada hari itu juga setelah mendapatkan sebuah telepon, Manju menjenguk ibunya yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Ibunya lalu berteriak kalau dirinya hanyalah seorang pembantu dan dirinya juga berteriak ke Manju untuk segera pergi meninggalkannya dan jangan pernah kembali. Manju yang sudah dewasa tidak pernah tahu kenyataan siapa sebenarnya jati dirinya. Dirinya yang tumbuh sebagai masyarakat biasa mempunyai karakter yang sangat kuat dan berbanding terbalik dengan Anju. Setelah itu scene akan berpindah ke seorang pemuda bernama Surad yang diperankan oleh Sanidul. Surad yang hendak pulang melihat segerombolan preman hendak mencuri mobilnya. Sehingga Surad pun berkelahi melawan preman-preman tersebut. Setelah mengalahkan preman-preman tersebut, Surad akhirnya pulang ke rumahnya sekitar jam 4 pagi. Dan ayahnya sudah menunggu kedatangan putra satu-satunya itu tidak bisa tidur karena khawatir akan keselamatan putranya. Suraj tiada lain adalah anak dari Wiswanat. Wiswanat meminta anaknya itu untuk menghentikan kegiatan bujangnya dan mulai berpikir untuk menikah karena dia ingin segera mempunyai cucu. Keesokan harinya Manju bertemu dengan Suraj di sebuah bar. Manju yang setiap harinya tidak pernah membayar minumannya di hari itu mendapatkan traktiran dari Suraj. Surad yang baru pertama kali bertemu dengan Manju tidak menyangka ternyata gadis yang dia temui bisa menghabiskan bir di bar tersebut. Manju yang ditraktir oleh Suraj bahkan tidak memperkenalkan namanya dan mengatakan kalau sudah waktunya untuk dirinya pulang. Di sini Manju berbohong dan mengatakan kalau dirinya memiliki rumah mewah yang sangat besar dan berusaha meninggalkan Surad dengan cepat sebelum Surad melayangkan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Pada malam itu hujan turun sangat deras. Manju yang tidak mau diikuti oleh Suraj selalu menari di bawah hujan dan membuat Suraj ikut menari. Dan ketika Suraj sedang sibuk bernyanyi, Manju pun langsung menghilang tanpa ada yang mengetahui kemana dirinya pergi. Ketika sampai di rumah, Suraj yang basah kuyup harus kembali mendengarkan ceramah dari ayahnya. Namun Suraj yang terbuai cinta dari Manju hanya mengiyakan semuanya. Dan sampai ketika ayahnya mengeluarkan sebuah foto, barulah Suraj mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Foto itu adalah Anju, dan Surad yang mengira itu adalah foto wanita yang dia temui di bar menjadi sangat bersemangat dan ingin segera bertamu ke rumah perempuan yang ditunjukkan ayahnya itu. Keesokan harinya sesuai yang dijanjikan oleh ayahnya, Suraj dibawa ke rumahnya Anju. Di sana mereka mengatakan maksud kedatangan mereka untuk bertemu dengan Anju kepada Tribhuvan. Anju pun keluar dan menyajikan teh kepada Suraj dan ayahnya. Di sini Suraj terkejut melihat sikap Anju yang pemalu dan sangat berbeda dengan gadis yang dia temui semalam. Anju disiksa dan disuntik obat-obatan oleh Tribhuvan setiap harinya, dan hal itu semua membuat mental Anju sedikit terganggu. Dan di hari pertemuan itu, Anju yang merasa gelisah kehilangan kendali atas dirinya dan tiba-tiba mengamuk di depannya Suraj dan ayahnya. Pertemuan itu pun gagal. Suraj dan ayahnya pulang tanpa menyatakan keinginannya kepada Anju. Sedangkan Tribhuvan dan Amba bahagia karena kelakuan Anju membuat Suraj dan ayahnya pulang dengan tangan kosong. Demi menguasai kekayaan Anju, Tribhuvan dan Amba sudah menyiapkan pemuda buat Anju yaitu Batuknath yang diperankan oleh Sakti Kapur, yang tiada lain adalah keponakan Amba yang tinggal di desa. Singkat cerita, Batuknath pun dipanggil untuk datang ke kota. Namun dalam perjalanannya Batuknath dirampok dan datang ke tempatnya Tribhuvan dengan pakaian seadanya dan barang-barang yang telah raib. Batuknath yang kehausan meminta air kepada Tribhuvan yang dianggapnya seorang pembantu di rumah besar tersebut. Tribhuvan pun langsung memukul Batuknath dan huntunya Amba datang dan memperkenalkan mereka berdua. Pada suatu hari Anju yang sedang melamun diganggu oleh Batuknath. Batuknath ternyata tidak sabar menunggu hari pernikahannya dengan Anju. Penampilan Anju yang begitu cantik membuat Batuk tidak tahan dan ingin segera melakukan hubungan suami istri dengannya. Anju berusaha menghindari Batuknath yang berusaha meraba dan menciuminya. Anju pun berlari ke kamarnya namun Batuknath tetap mengejarnya. Anju lalu kembali berlari ke lantai bawah dan di sini Anju berhasil ditangkap dan dipojokkan oleh Batuknath dan ditidurkannya di sofa.
Batuknat mulai mencoba melucuti pakaian Anju yang tidak bisa melawan dan untungnya ada Moni. Anjing peliharaan Anju itu datang dan menyerang Batuknat sehingga Anju di malam itu berhasil terlepas dari nafsu birahinya Batuknat. Anju lalu membersihkan dirinya dari sentuhan tangan kotor Batuknat, dan ketika Anju kembali ke kamarnya, Anju sangat terkejut melihat Moni sudah dibunuh oleh Batuknat dan ditaruh di tempat tidurnya. Anju yang tangannya berlumuran darah dari Moni menjadi sangat terguncang dan keluar dari kamarnya. Di sana Anju tanpa sengaja mendengarkan percakapan antara Amba dan Batuknat. Di sini Amba meminta Batuk untuk menunggu Anju berumur 21 tahun untuk bermesraan dengannya. Anju yang mendengarkan semua itu menjadi sangat ketakutan. Anju pun bertindak nekat membawa barang seadanya meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Anju lalu berlari dan tiba-tiba dirinya terhenti karena dicegat segerombolan pria yang mulai mengganggunya. Dan beruntungnya di sana ada Suraj yang kebetulan mobilnya sedang mogok. Suraj yang melihat semua kejadian itu langsung memukuli para pria yang mengganggu Anju. Anju yang berpikir kalau Suraj adalah teman dari Tribhuvan lalu melanjutkan pelariannya tanpa sepengetahuan Suraj. Sementara itu di tempat lain, Manju yang pulang dalam keadaan mabuk memukuli mobil taksi miliknya Jagu. Jagu yang marah atas tingkah laku Maju yang sudah berlebihan lalu mengejar Manju. Dan tanpa disengaja proses kejar-mengejar yang bagaikan film Tom and Jerry membawa mereka ke tempat perkelahiannya Suraj. Manju yang mengenali Suraj langsung memanggil namanya. Para preman yang melihat Manju lalu menodongkan pisau ke lehernya Manju yang membuat Suraj berhenti untuk memukul preman yang lain. Jagu yang juga hadir di tempat kejadian datang membantu dan akhirnya membuat Manju akhirnya terlepas, namun preman tersebut berhasil menggores tangannya Suraj. Jagu lalu berlari ingin mengambil taksinya guna mengantarkan Suraj ke rumah sakit, sedangkan Manju tanpa sadar menghentikan mobil yang dikendarai oleh Tribhuvan dan Amba yang ternyata sedang mencari keberadaan Anju. Sementara itu Jagu yang sudah menaiki taksinya dihentikan oleh polisi yang menghadangnya, di mana polisi ini menggeledah mobil Jagu karena mendapatkan laporan perkelahian dan melihat bajunya Jagu ada bercak darahnya. Dan ketika polisi menggeledah mobil taksinya, para polisi mendapati Anju yang ternyata sedang bersembunyi. Jagu mengatakan kalau perempuan itu adalah temannya yang bernama Manju. Namun Anju mengatakan kepada polisi kalau dirinya tidak mengenal Jagu dan dirinya bukanlah Manju. Sehingga Jagu dan Anju akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan yang lebih lengkap. Di tempat lain, Manju yang membawa Suraj diobati di rumahnya Tribhuvan. Dokter yang memeriksa Suraj disogok uang oleh Suraj agar Suraj bisa bermalam di tempatnya Tribhuvan. Manju yang hendak ikut meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba dihadang oleh Amba yang memukulnya karena mengira gadis itu adalah Anju. Manju pun sangat terkejut karena ini adalah pertama kali dalam hidupnya ada orang yang berani memukulnya. Dadu yang melihat kejadian tersebut berlari dan melerai Manju dan Amba. Dadu berusaha menjelaskan sesuatu, namun Manju tidak bisa mengerti apapun. Dadu lalu membawa Manju ke tempatnya Raju, dan Raju yang demam karena kepergian Anju sangat terkejut melihat Manju dan memanggilnya kakak. देख कौन आया है? दीदी आई है। दीदी Manju yang cerdik lalu mulai mengerti kalau di rumah tersebut ada seseorang yang mirip dengan dirinya dan di hari itu sedang melarikan diri. Melihat isi rumah dan kemewahannya, Manju lalu berencana untuk memainkan sandiwaranya dan menikmati perannya menjadi orang lain di rumah tersebut. Sedangkan di kantor polisi, Jagu mendapat kesulitan karena Anju tetap mengatakan kalau dirinya tidak mengenal Jagu. Polisi lalu memutuskan untuk menahan Jagu semalam dan membiarkan Anju untuk pulang ke rumahnya. Kembali lagi ke tempatnya Manju, di mana Manju yang menempati posisi Anju mulai melakukan rencana untuk membalas dendam ke Amba atas pukulan yang dia terima. Manju dengan sengaja menggunakan makeupnya Amba yang membuat Amba naik darah dan berusaha memukulnya. Namun Manju berhasil menangkap pukulan tersebut dan menanggalkan pisau ke lehernya Amba yang membuat Amba menjadi ketakutan. Manju yang ingin melakukan pembalasan akhirnya meriasi wajah Amba yang membuat Amba terlihat seperti orang yang mengalami gangguan mental. नजर उतरने का दिल कर रहा है। Dan setelah puas mempermainkan Amba, Manju lalu menengok Suraj yang tampak sangat bersedih. Manju lalu mendekati Suraj dan Suraj langsung memeluk Manju dengan sangat erat. Cinta antara Manju dan Suraj di malam itu tumbuh mekar bagaikan bunga sakura di Jepang di saat musim semi. Dan Amba yang menyaksikan pergulatan cinta di antara mereka menjadi sangat kesal. Keesokan harinya, Jagu yang dibebaskan dari kantor polisi mengeluh ke teman-temannya dan mengatakan akan membalas perbuatan Manju yang mengakibatkan dirinya ditahan di kantor polisi. Namun tanpa Jagu ketahui, Anju ternyata tidur di mobil taksinya. Jagu lalu tanpa ragu menyeret Anju dan meminta Anju untuk tidur di rumahnya yang ada di seberang rumahnya. Di sana Jagu melihat ada keanehan sikap Anju yang dikiranya adalah Manju. Namun karena kemarahannya yang sudah meluap, Jagu tidak begitu memikirkan keanehan tersebut. Anju yang masuk ke rumahnya Manju berpikir kalau di hari itu untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa memikirkan Tribhuvan dan Amba. Namun tanpa diduga siksaan dan kekejaman Tribhuvan dan Amba hadir dalam mimpinya yang membuat Anju menjadi sangat ketakutan.
Dan sambil mengeluarkan air matanya, Anju mendatangi Jagu yang sedang menikmati minumannya. Jagu sangat terkejut, apalagi mendengar permintaan Anju yang ingin tidur di sana karena dirinya ketakutan. Sementara itu di tempatnya Tribupan, Amba yang sudah tidak tahan melaporkan ke Tribupan apa yang dilakukan oleh Anju yang sebenarnya tempatnya diambil alih oleh Manju. Tribupan lalu mengambil cambuknya dan mencari keberadaan Manju. Di tangga, Tribupan bertemu dengan Dadu dan langsung memukuli Dadu karena telah bekerja sama dengan Manju. Manju yang menempati posisi Anju lalu datang ke hadapan Tribupan dan menghentikan Tribupan untuk menghajar pria tua yang tak berdaya. Tribupan marah lalu mencambuk Manju yang dengan mudah ditangkapnya. Manju melakukan perlawanan dan berhasil mengambil cambuk dari Tribupan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Manju mencambuk Tribupan tanpa ampun. Dadu yang melihat amukan Anju yang posisinya ditempati oleh Manju menjadi sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya doanya terkabulkan. Apalagi ketika Manju berhasil membanting Tribupan dari tangga yang membuat Tribupan tersungkur ke lantai dan meminta ampun. Shin lalu kembali ke tempatnya Anju, di mana Anju yang terus ketakutan membuat Jagu menjadi tidak nyaman. Anju yang tidak mengakui kalau dirinya Manju lalu dibawa ke seorang dukun yang bernama Johnny yang diperankan oleh Johnny Lever. Anju pun mulai diupacarai dengan upacara pengusiran setan agar setan yang ada di tubuh Anju pergi. Anju yang memang mengatakan kejujuran tidak terima akan upacara tersebut dan berusaha keluar dari rumah sang dukun. Namun ketika dirinya hendak keluar, Anju melihat ada batuk nat di jalan. Anju yang ketakutan lalu kembali ke tempat sang dukun dan mengakui kalau dirinya adalah Manju. Jagu yang mendengarkan pengakuan dari Anju sangat berterima kasih atas keberhasilan sang dukun yang mengusir setan dalam tubuh Anju. Jagu lalu membawa pulang Anju yang dianggapnya adalah Manju. Sementara itu Batuk Nat yang kembali pulang ke tempatnya Tribupan melihat Manju yang menggantikan posisi Anju sedang asik menikmati buah anggur sambil rebahan. Batuk Nat lalu mendatangi Manju dan meminta Manju untuk memijatnya. Manju mengiyakan permintaan Batuk dan menawarkan tangan yang lembut atau tangan yang keras untuk memijatnya. Batuk Nat yang tertantang tawaran tersebut dengan lantang meminta Manju untuk memijatnya dengan tangan yang keras. Manju yang mendengarkan jawaban Batuk Nat lalu membawa Batuk Nat ke kamarnya dan tentu membuat Batuk Nat merasa akan mendapatkan sesuatu yang tak terlupakan dalam hidupnya. Di sini Manju yang menggantikan posisi Anju langsung menghajar habis Batuk Nat tanpa ampun. Teriakan Batuk Nat bahkan membangunkan Tribupan dan Amba yang langsung mendatangi Batuk Nat dan melihat sudah babak belur sampai Tribupan sendiri tidak mengenalinya. Keesokan harinya di tempat Jagu, Anju yang menempati posisi Manju merapikan dan membersihkan rumah Jagu yang berantakan. Manju palsu ini telah membawa perubahan di kehidupan Jagu, mulai dari melarang Jagu untuk mengkonsumsi alkohol dan memasakkan Jagu makanan yang enak yang membuat Jagu menjadi jatuh cinta kepada Manju palsu tersebut. Masih di hari yang sama, kita akan melihat Manju yang menempati posisi Anju dan Tribupan datang ke bank untuk menarik uang mereka. Pegawai bank mengatakan kalau ada perubahan sikap di antara keduanya. Tribupan sekarang bahkan tidak terlihat galak seperti sebelumnya. Setibanya di rumah, Manju yang tidak pernah melihat uang dengan jumlah sebanyak itu menjadi sangat senang. Anju palsu itu lalu meminta kunci berangkas penyimpanan uang yang selama ini dibawa oleh Tribupan dan Amba. Tribupan lalu menyerahkan kunci berangkas tersebut dan Anju palsu lalu menyerahkan kuncinya ke Dadu dan menugaskan Dadu mulai saat itu untuk bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam berangkas tersebut. Tribupan dan Amba merasa kalau mereka harus merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Anju. Tribupan lalu merencanakan sebuah tamasya dan dalam tamasya itu Tribupan akan meracuni Anju. Namun ternyata semua percakapan itu tanpa mereka sadari telah didengarkan oleh Manju. Singkat cerita, tamasya itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Tribupan. Namun satu yang tidak dia ketahui adalah makanan yang disiapkan untuk Anju palsu ternyata telah ditukar oleh Dadu. Yang dimana pada akhirnya Tribupanlah yang menikmati racunnya sendiri dan membuatnya menjadi orang yang sangat sakau. Sementara itu di rumahnya Suraj tampak bersedih karena ayahnya tidak mengizinkan hubungannya dengan Anju yang menurut ayahnya Anju merupakan gadis dengan kelainan mental. Suraj mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Anju dan Suraj pun mengatakan kemungkinan dirinya kawin lari dengan Anju sangat tinggi. Hati ayahnya yang mendengarkan pernyataan anaknya itu menjadi luluh dan akhirnya menyetujui Anju sebagai calon istri anaknya. Suraj yang kegirangan lalu mengambil mobilnya menuju kediaman wanita yang dia cintai. Dan di dalam perjalanan itu Suraj melihat Anju yang menggantikan posisi Manju bersama dengan Jagu sedang berjalan berduaan. Di sana Jagu yang berdoa pada patung Ganesha menyatakan cintanya ke Manju palsu dan melamarnya. Anju yang menggantikan posisi Manju yang ternyata mencintai Jagu mengiyakan lamaran tersebut. Suraj yang sakit hati melihat kemesraan mereka dari jauh akhirnya pulang ke rumahnya dan membanting semua barang yang ada di rumahnya.
Shin kemudian akan memperlihatkan Manju yang sedang menggantikan posisi Anju. Di sini Manju bermimpi berbicara kepada dirinya sendiri yang mengatakan kalau Manju harus jujur, kalau dirinya bukanlah Anju dan semua harta itu adalah hak dari Anju. Manju di dalam mimpinya mengiyakan hal tersebut, namun tentang Suraj, Manju tidak merelakan kalau Suraj juga miliknya Anju. Dan maka dari itu Manju lalu berencana untuk mengatakan semuanya ke Suraj. Keesokan harinya Manju ingin bertemu dengan Suraj untuk menyampaikan sesuatu. Dan di lain pihak Suraj juga ternyata mempunyai sesuatu yang ingin dia tanyakan. Suraj yang mendengarkan kalau Manju mau mengatakan sebuah kebenaran berpikir kalau apa yang dilihatnya di hari sebelumnya adalah kebenaran yang Manju katakan. Suraj yang salah paham mengatakan kalau Manju telah mendua sambil menjabak rambutnya Manju dengan emosi. Dan Manju yang belum sempat mengatakan kebenaran yang dia maksud menjadi sangat marah dan mengatakan tidak mau berbicara lagi dengan Suraj setelah apa yang Suraj lakukan kepadanya. Manju yang sakit hati lalu pulang ke rumah aslinya dan mendatangi Jagu. Jagu yang sedang mencuci mobilnya menjadi terkejut melihat penampilan Manju yang asli. Apalagi di sini Manju meminta Jagu untuk membelikannya sebotol bir. Jagu pun dengan berat hati memenuhi keinginan Manju. Namun ketika dirinya kembali dengan alkohol, Manju telah pergi dan Jagu sekarang malah melihat Anju yang sedang berdoa di mobilnya. Jagu mendatangi Anju dengan alkohol di tangannya dan membuat Anju menjadi terkejut. Anju mengatakan tidak boleh meminum alkohol dan hal itu membuat Jagu menjadi semakin bingung dan lalu pergi mengembalikan alkoholnya ke bar. Anju yang ditinggal sendirian ternyata dilihat oleh Batuk Nat. Batuk Nat pun terkejut dan menyebut nama Anju. Namun warga setempat mengatakan kalau yang dilihatnya adalah Manju bukan Anju. Hal itu bahkan diperkuat oleh kedatangan ibunya Manju yang telah keluar dari rumah sakit jiwa. Batuk Nat yang sedikit pintar akhirnya mengerti kalau di dunia ini ada dua gadis yang memiliki wajah yang sama. Batuk Nat lalu menghubungi Tribupan dan mengatakan semuanya. Dan setelah menghubungi Tribupan, Batuk Nat yang melihat Anju seorang diri mengeluarkan pisaunya dan membawa Anju dan juga ibunya Manju dengannya. Dan untungnya kejadian tersebut disaksikan oleh temannya Jagu yang berlari mencari keberadaan Jagu. Sementara itu Jagu yang mengembalikan minumannya ke bar sangat terkejut melihat Manju duduk seorang diri dan sudah menegak segelas bir besar. Jagu yang sudah diambang ke batas kesabarannya lalu meminta Manju untuk menunjukkan sifat dan keyakinan karena Jagu tidak ingin menikah dengan gadis yang moodnya bisa berubah setiap saat. Manju asli yang mendengarkan kata-kata pernikahan dari Jagu mengatakan kalau dirinya tidak pernah dan tidak akan menikah dengan Jagu. Jagu pun menjadi sangat malu akan apa yang Manju katakan dan Jagu menampar Manju yang membuatnya terlempar ke Suraj. Suraj yang mendengarkan pertengkaran mereka berdua lalu turun tangan dan berusaha melerainya. Di sini Suraj yang mendengarkan semuanya mengatakan kalau Anju telah mempermainkan mereka berdua. Jagu dan Manju terkejut ketika Suraj mengatakan nama Anju. Manju lalu mengatakan kalau dirinya adalah Manju bukanlah Anju. Dan dalam kebingungan itu datang teman dari Jagu yang mengatakan kalau Manju dan ibunya telah diculik seseorang. Dan penculik itu mengatakan kalau ada dua gadis kembar yaitu Manju dan Anju. Shin kemudian berpindah ke kediaman Tribupan di mana kita menyaksikan kalau Anju yang asli sedang berlutut di hadapan Tribupan dan Amba. Anju yang tepat berumur 21 tahun di hari itu dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi penyerahan seluruh kekayaan yang dimilikinya ke Tribupan. Anju yang ditodong pistol akhirnya menandatangani surat tersebut dan setelah menandatangani surat tersebut Anju dipaksa meminum racun untuk menghilangkan Anju untuk selama-lamanya. Jagu dan Suraj akhirnya tiba di tempat kejadian itu. Suraj yang melihat Tribupan memegang pistol membuat sebuah rencana untuk mengolok-olok mereka. Suraj mengikat Jagu dan membawanya ke hadapan Tribupan. Suraj mengatakan kalau gadis yang berdiri di sana bukanlah Anju yang asli. Suraj mengatakan kalau dirinya sudah mengikat Anju yang asli di taman. Batuk Nat lalu menuju ke taman untuk melihat kebenaran yang dikatakan oleh Suraj. Batuk Nat melihat Manju yang berpura-pura menjadi gadis penakut seperti Anju. Setelah Batuk Nat melepas ikatan tersebut, Manju lalu menghajar Batuk Nat namun Batuk Nat berhasil lolos dan berteriak ke Tribupan kalau Suraj dan Jagu telah berbohong. Rencana Suraj akhirnya gagal. Amba dan Tribupan lalu memasukkan racun ke mulut Anju dengan sangat cepat. Kekacauan pun akhirnya terjadi dan terjadi perkelahian di antara Jagu dan Suraj melawan preman sewaan Tribupan. Tribupan dan Amba berusaha kabur sambil membawa ibunya Manju. Mereka meninggalkan Anju yang merasakan pusing karena efek racun yang mulai bereaksi. Di saat kritis tersebut, Anju akhirnya bertemu dengan Manju secara langsung. Manju yang mengetahui kebenaran kalau dirinya mempunyai saudara kembar memanggil Anju dengan panggilan adikku. Manju mendekati Anju yang berlinang air mata. Anju mengatakan kalau dirinya akan segera meninggal karena racun yang diminumnya. Manju lalu menarik saudaranya itu untuk dibawanya ke rumah sakit. Namun di sini Batuk Nat kembali bersama preman sewaannya menghadang Manju dan berhasil memojokkan Manju.
Di dalam keadaan terdesak tersebut, Manju memanggil Surat yang berhasil menolong Manju dari maut. Dan Surat pun berhasil menghajar Batukna dan anak buahnya. Surat kemudian meminta Jagu untuk segera melarikan Anju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dan setelah Jagu berhasil membawa Anju, Surat dan Manju lalu mengejar Tribupan dan Amba yang sedang menyiksa ibunya Manju. Di sini Manju berhasil menangani Amba dan menyelamatkan ibunya, sedangkan Surat berhasil menghajar Tribupan dan membuatnya terjatuh ke dalam kolam. Pada akhir film ini kita mengetahui kalau Tribupan dan komplotannya diserahkan ke pihak hukum. Sedangkan Manju dan Anju akhirnya menikah dengan pria yang mereka cintai. Anju menikah dengan Jagu, Manju menikah dengan Suraj. Mereka berdua menjalani kehidupan yang bahagia dan di akhir film ini kita akan melihat Anju dan Manju melahirkan anak kembar yang melengkapi kehidupan rumah tangga mereka. Jadi demikianlah akhir dari film Chalbaz yang membawa kisah perjuangan saudari kembar yang telah lama berpisah akhirnya bertemu dan mengakhiri penderitaan keduanya. Sebuah sifat serakah akan sesuatu pasti akan membawa kegelapan dalam kehidupan. Serakah adalah sifat yang paling berbahaya dari manusia. Dan pastinya suatu hari serakah itu akan mendapatkan karmanya. Apalagi jika kita serakah terhadap kekayaan orang lain seperti yang dilakukan Tribupan pada keluarganya Anju. Dan demikianlah alur film lawas Chalbaz dari kami. Dan kami dari Sankar Studio mengucapkan permintaan maaf jika ada salah atau misunderstanding alur yang kami bawakan. Dan terakhir kami dari Sankar Studio mengucapkan terima kasih banyak pada Sobat Boleh Film semuanya dan kami akhirnya harus pamit undur diri. Sugriya.